Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tausi Asy-Syafi'i Al-Ghazali, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Abu Hamid sebagai kunyahnya, atau yang lebih populer di kalangan kita adalah Imam Al-Ghazali. Beliau lahir di Khurasan yang ada di Iran, bertepatan pada 450 Hijriah atau 1058 Masehi, dan beliau meninggal pada 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Maka umurnya kira-kira daerah 52 atau 53 tahun. Maka pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas bagaimana kehidupan di masa kecilnya, bagaimana kehidupan awal mula dia menuntut ilmu. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan di mana beliau awal mulanya menuntut atau terjun ke dalam ilmu tasawuf. Kisahnya dimulai di saat Imam Al-Ghazali pada saat itu sudah menjadi seorang ulama yang terkenal. Bahkan kedudukannya pada saat itu dia sudah menjadi seorang rektor di Al-Nidhaf atau Al-Nidhamiyah, yaitu sebuah fakultas pertama yang ada di dunia, yang tepatnya ada di Baghdad sana. Beliau ahli di bidang teologi, ahli di bidang filsafat, bahkan dia ahli di bidang fiqih, yaitu di mazhab Syafi'i. Beliau mempunyai seorang adik yang bernama Ahmad Al-Ghazali. Adiknya semenjak remaja beliau belajar akan ilmu tasawuf yang mencapai hakikat al-arif billah, orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritanya sehingga sewaktu-waktu bertemulah keduanya di rumah ibunya. Pada saat itu mereka sholat. Pada saat itu yang menjadi imam adalah Imam Al-Ghazali, sedangkan yang menjadi makmum adalah adiknya yang bernama Ahmad Al-Ghazali tersebut. Maka ditulis oleh Syekh An-Nawawi di dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Maka setelah selesai salam, adiknya mengiadah sembahyangnya atau mengulangi sembahyangnya, merasa adiknya tidak sah sholatnya bersama kakaknya. Imam Al-Ghazali pada saat itu melihat adiknya mengulang sholatnya. Marahlah beliau pada saat itu, merasa dirinya dihina. Maka pada saat itu mengadulah beliau Imam Al-Ghazali kepada ibunya. Hingga pada saat itu dipanggillah Ahmad Al-Ghazali. Tanya ibunya, sholat apa yang engkau lakukan tadi? Hingga beliau menjawab, aku sholat i'adah. Aku tidak merasa sah diimami kakakku. Merahlah mukanya Imam Al-Ghazali, marah pada saat itu. Ditanya oleh ibunya, kenapa kamu sholat mu'adah? Lalu dia menjawab, karena semenjak takbiratul ihram sampai salam, aku melihat tetesan darah bersimbah di gamisnya kakakku. Kata Imam Al-Ghazali pada saat itu, gamis yang aku pakai ini adalah bersih dan suci. Tidak ada satupun tetesan darah yang ada di gamis ini. Maka pada saat itu senyumlah Ahmad Al-Ghazali, karena yang dimaksud darah adalah darah hakikat. Wahai kakakku, engkau memulai sembahyang, mulai daripada takbiratul ihram hingga salam, engkau tidak hudurul qalbi ma'allah. Engkau tidak menghadirkan hatimu akan Allah Ta'ala, atau dengan kata lain tidak khusyuk. Tetapi engkau masih memikirkan kitab haid yang belum engkau selesaikan. Maka pada saat itu menangislah Imam Al-Ghazali. Yang tadinya marah, yang mukanya merah, maka seketika berubah dia sikapnya hingga dia menangis. Dia memikirkan sesuatu
hingga dia tidak khusyuk di dalam solatnya. Hingga pada saat itu dia berkata, "Wahai adikku, tunjukkan aku kepada gurumu. Betapa hebatnya engkau memiliki ilmu hakikat seperti itu, bawakan aku ke gurumu." Hingga dibawalah Imam Al-Ghazali kepada guru adiknya itu. Dan ternyata guru adiknya itu adalah yang profesinya adalah tukang sol sepatu. Maka dari sini kita bisa berkaca, jangan pernah engkau menghinakan seseorang daripada fisiknya. Jangan pernah engkau hinakan seseorang daripada profesinya. Jangan engkau hinakan orang dari hartanya. Jangan engkau hinakan orang daripada status sosialnya. Karena kita tidak pernah tahu hakikat daripada seseorang. Yang mungkin saja yang kita hina itu adalah mungkin di sisi Allah Ta'ala dia terlebih baik ketimbang diri kita yang menghina. Hingga pada saat itu kata gurunya, "Kalau engkau mau menjadi muridku, maka bersihkanlah halaman rumahku." Dan Imam Al-Ghazali pun melakukan apa yang diperintahkannya oleh gurunya itu dengan cara membersihkan semua halaman rumah daripada gurunya itu. Sesaat sudah selesai, gurunya pun bertanya, "Apakah sudah selesai?" Maka jawab Imam Al-Ghazali pada saat itu, "Sudah selesai guru." Maka apa jawab sang guru? "Itu semua belum selesai." Lantas gurunya pun menyuruhnya, "Di sana ada kotoran manusia, engkau ambil itu bersihkan tanpa menggunakan alas." Sehingga beliau berfikir, di dalam fikirnya itu, maka Allah Ta'ala mengilhamkan kepadanya. Maka dia berfikir, dulu gagalnya iblis, disuruh sujud ke Adam, yang dilihat adalah Adamnya, bukan yang melihat siapa yang menyuruhnya atau memerintahkannya. Sadar beliau pada saat itu. Hingga saat beliau ingin mengambil kotoran itu, sebelum sampai tangannya menyentuh kotoran itu, langsung di-stop oleh gurunya. "Cukup Al-Ghazali, sekarang engkau boleh pulang," kata gurunya. Inilah guru pertamanya yang mengajarkan membersihkan hatinya. Karena biasanya kita bertambah ilmu, mungkin kita bertambah sombong. Kita bertambah akan ilmu, bisa jadi kita malah menjauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Imam Al-Ghazali yang menukil daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya. Apa katanya? "Man ijzada ilman walam yazdad hudan, lam yajzad minallah illa bu'da." Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayah dan petunjuknya, maka dia akan jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sombong dengan ilmunya. Hingga pada akhirnya Imam Al-Ghazali memutuskan dirinya untuk terjun di dalam ilmu tasawuf. Maka apa yang beliau lakukan? Nah, disebutkan di dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, 12 tahun lamanya Imam Al-Ghazali berriyadah dan mujahadah di bawah bimbingan mursyidnya. Salah satu riyadah dan mujahadahnya, beliau pergi ke Damaskus, Suriah. Di sana ada masjid. Beliau menyamar jadi tukang bersih-bersih. Orang-orang di situ tidak tahu itu adalah Imam Al-Ghazali. Orang-orang jamaah di situ membicarakan kehebatan Imam Al-Ghazali, yang padahal yang dibicarakannya sedang bersih-bersih di kalangan mereka. Saudaraku sekalian, belajar tasawuf itu bukan sekedar membacakan segala kitab-kitabnya, tapi perlu mempraktekkannya. Di dalam kitab disebut dengan riyadah dan mujahadah. Dan Imam Al-Ghazali mempraktekkannya di dalam hal mensucikan hatinya dari sifat ujub dan sifat sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Lalu di malam hari beliau naik ke menara. Beliau menulis kitab yang kita kenal dengan kitab Ihya Ulumuddin. Saudaraku sekalian, karena hakikat daripada sebuah amalan itulah di saat bersih hati kita dari segala penyakit-penyakit. Dengan penyakit itu malah membuat kita jauh kepada Allah Ta'ala. Karena penyakit hati itu menjauhkan kita daripada ketenangan dan lain sebagainya.
Akhirul kalam, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wahdinas siratal mustaqim.